Assalamualaikum, mohon izin. Perkenalkan, nama saya Raditya Saputra, biasa dipanggil Radit. Saya dari kelas 10-5, berasal dari sekolah SMA Negeri 2 Taruna Baikara, Jawa Timur. Saya berasal dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Di sini sekarang saya berada di Kabupaten Pati, di mana seluruh sejarah Kabupaten Pati berasal dari sini. Pati adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Kecamatan Pati. Kabupaten ini terkenal dengan semboyan Pati Bumi Minatani yang berarti berdaya upaya menuju identitas Wati yang makmur dan nyaman. Sebelum menjadi Kabupaten Pati, wilayah ini adalah Kadipaten Pesantenan yang pusat pemerintahannya berada di Desa Kemiri. Raden Kemangjoyo mendirikan Kadipaten Pati pada tahun 1323 Masehi. Raden Kemangjoyo menggabungkan 3 kadipaten, yaitu Paranggaruda, Carangsoka, dan Majasemi menjadi satu Kadipaten Pati. Nama Pati berasal dari kisah Raden Kemangjoyo yang terkesan dengan minuman dawet yang manis dan segar. Minuman dawet tersebut terbuat dari pati aren, santan kelapa, dan gula aren. Raden Kemangjoyo terinspirasi untuk menamai daerah itu sebagai Kadipaten Pati Pesantenan. Dan ini adalah situs Gunung Kemiri. Konon situs ini merupakan cikal bakal Kabupaten Pati yang berdiri pada tahun 1294 Masehi. Juru kunci Gunung Kemiri tersebut bernama Legiman. Beliau mengatakan ada seorang bernama Raden Kemangjoyo yang membabat alas untuk mendirikan sebuah kerajaan atau kadipaten. Legiman menyatakan jika kadipaten tersebut awalnya belum memiliki nama. Di sisi lain, kata beliau, ada seorang pasangan suami istri yang bernama Kiai dan Nyai Cekong berjualan dawet. Dawet itu ditaruh dalam sebuah genuk. Suatu hari, kata Legiman, Raden Kemangjoyo melakukan perjalanan ke hutan. Raden Kemangjoyo melihat ada warga yang berkumpul bersama minum dawet. Raden Kemangjoyo penasaran dengan dawet yang diminum. Kemangjoyo pun menanyakan asal mula bahan yang digunakan untuk membuat dawet. Setelah itu, Raden Kemangjoyo bersabda, memberikan nama Kadipaten Pati Pesantenan. Saat ini, saya sedang berada di alun-alun Pati. Alun-alun ini merupakan simbol penting dalam struktur tata kota. Alun-alun Pati dialihfungsikan sebagai ruang terbuka hijau atau RTH. RTH ini dapat dimanfaatkan warga untuk olahraga maupun rekreasi. Konsep taman alun-alun ini seperti ruang terbuka hijau pada umumnya. Di seberang alun-alun terdapat masjid yang memiliki nama Masjid Agung Baitunur Pati. Pembangunan Masjid Baitunur ini dimulai pada tahun 1845 Masehi. Tahun pembangunan ini ditunjukkan oleh prasasti berbentuk kaligrafi milik Masjid Agung Baitunur Pati yang sekarang berada di Masjid Gambiran. Kaligrafi tersebut memiliki arti awal pembangunan masjid ini adalah pada tahun 1261 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1845 Masehi. Dahulu, atap masjid berundak seperti Masjid Agung Demak dan masjid-masjid kuno di Jawa Tengah. Kemudian pada tahun 1969 Masehi, Masjid Agung Baitunur Pati direnovasi. Dan ini adalah Waduk Gembong Seloromo. Asal-usul nama Seloromo diambil dari kata Selo yang berarti batu atau beberapa literasi mengatakan tempat duduk dan Romo yang berarti orang tua, laki-laki atau bapak. Waduk ini dibuat oleh Belanda pada tahun 1928 hingga 1932 dan diresmikan pembangunannya pada tahun 1933. Di sekitar waduk sering digunakan sebagai tempat berkemah. Waduk ini berada di Desa Gembong dan Pogading. Sekarang kita beranjak ke nasi gandul. Nasi gandul adalah makanan khas Kabupaten Pati. Dahulu, penjual nasi gandul berjualan dengan cara menggantung dagangannya pada pikulan. Pikulan tersebut berisi kuali untuk kuah dan bekul nasi serta peralatan makan.
Saat berjalan, dagangannya menggantung di pikulan sehingga tampak bergandul. Konon, dulu pedagang nasi gandul dipikul oleh 2 orang berkepala gundul, sehingga saat berjalan mereka tampak gondal-gandul. Nasi gandul merupakan simbol dan budaya tradisi masyarakat Pati. Menyantap nasi gandul bersama keluarga dan kerabat merupakan tradisi yang menguatkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Nasi gandul disajikan dengan alas daun pisang, kemudian diisi dengan nasi dan kuah. Nasi yang bercampur kuah menyebabkan nasi terlihat menggantung. Terima kasih sudah melihat video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.